Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu. Bapak-bapak dan ibu muslimin jamaah Masjid Tanwir yang insyaallah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di khusus Ketua Amir dan segenap anggotanya, pimpinan cabang Muhammadiyah seluruh khususnya cabang Muhammadiyah Bengkulu. Alhamdulillah setiap Sabtu subuh menyelenggarakan kajian seperti ini dan mudah-mudahan terus istiqomah. Dan kita yakini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kajian-kajian seperti inilah yang sebelumnya menjadi awal daripada bangkitnya gerakan dakwah, bangkitnya Islam, dan munculnya peradaban Islam. Harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini terus-menerus dilakukan dan bisa juga ditiru oleh jamaah-jamaah masjid-masjid yang lain. Kedua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit dari tidur kita setelah Allah istirahatkan di malam hari, dan pada hari ini kita bisa bersama-sama sholat berjamaah, dan selanjutnya kita lanjutkan kajian sejenak untuk memberikan sedikit masukan-masukan dan tausiah kepada kita dalam rangka untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di era kehidupan modern ini banyak di antara umat Islam yang merupakan salah satu ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita, yang menyebabkan perubahan dalam hidup kita, yakni doa. Kadang doa ini tidak kita terlalu seriusi, padahal fakta menunjukkan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, terlalu banyak bukti dan fakta yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa bagi setiap hamba yang berdoa. Jadi kalau hari ini ada orang yang hidupnya susah, hidupnya miskin, hidupnya senantiasa diterpa kesulitan, yakini bahwa orang ini boleh jadi jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala keliru dalam berfirman, dan tidak mungkin Allah tidak mengabulkan apa-apa yang didoakan oleh hambanya ketika benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi awal dari pembahasan kita Bapak sekalian, mari kita coba simak dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh konsentrasi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang saya akan bacakan maknanya saja karena cukup panjang, sebagai bentuk informasi yang Allah berikan kepada hambanya agar supaya tidak bosan-bosannya berdoa kepada-Nya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu sesat kecuali aku beri petunjuk dan hidayah. Maka memintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar kecuali yang aku beri makan. Maka memintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka memintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian bersalah siang dan malam, sementara aku mengampuni segala dosa, maka meminta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menggapai kemudaratanku sehingga kalian membahayakanku, dan kalian juga tidak akan mampu menggapai kemanfaatanku sehingga kalian memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalaulah seluruh generasi awal dan generasi akhir kalian serta seluruh bangsa manusia dan bangsa jin, kalian adalah seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu pun tidak akan memberikan tambahan apapun terhadap kekuasaan. Maksudnya seluruh manusia di muka bumi ini, mulai dari awal sampai akhir, semuanya itu adalah beriman. Dan maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kekuasaan berkurang. Wahai hamba-hambaku, kalaulah seluruh generasi awal dan generasi akhir kalian serta seluruh bangsa manusia dan bangsa jin, kalian berdiri dalam sebuah bukit, kemudian kalian semua mengajukan permintaan kepadaku, lalu aku beri setiap orang apa yang ia minta, maka apa yang ada di sisiku tidak akan pernah berkurang sedikit pun, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dicelupkan di dalam samudra, kemudian diangkat, maka jarum itu terikut air sedikit dari samudra itu. Hanya seperti itu perumpamaannya berkurangnya perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini berkumpul dalam satu bukit, kemudian bersama dengan jin dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan apa yang mereka minta masing-masing, semua Allah penuhi. Maka kata Allah, di sisiku tidak akan pernah berkurang perbendaharaan yang ada di Allah, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di samudra, kemudian diangkat, kemudian ada sedikit air yang menempel di jarum itu. Seperti itu saja berkurangnya perbendaharaan kekayaan di sisi Allah Subhanahu. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini dirawikan oleh hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah, dan ini sahih. Coba renungkan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa boleh jadi hari ini kita kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu sandaran utama kita adalah semata-mata ikhtiar, akal, nafsu, dan tidak pernah berpikir bahwa ada sesungguhnya kekuasaan yang Allah bisa beri kepada hamba. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu jauh sehingga kita menyerunya? Ataukah dia dekat sehingga kita cukup berbisik kepadanya? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi di awal.
ceramah ini mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa. Coba, ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Allah itu dekat dan aku akan kabulkan setiap permohonan hamba. Cuma kan hari ini kadang kita malas berdoa. Subhanallah, pertanyaan yang ditanyakan lelaki tersebut adalah pertanyaan yang sesungguhnya yang mudah dijawab oleh Rasulullah SAW. Tapi mengapa Rasulullah tidak menjawabnya langsung? Apakah karena beliau tidak mengetahui jawabannya? Tentu saja Rasulullah SAW mengetahui jawabannya. Namun yang kemudian menjawab pertanyaan itu adalah yang maha dekat. Artinya seorang laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah diam, kemudian turun firman dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan permohonan hambanya ketika dia sedang berdoa. Mari pergunakan kesempatan ini dan berdoalah saat ini juga. Masihkah Anda tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi dan mengabulkan doa Anda? Tidak Anda percaya bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala amat luas dan tak terbatas? Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari keyakinan kita bahwa saya dulu menunaikan ibadah di tahun 2007. 2005 saya ikut pilkada. 2007 saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Itu 2010 ada pilkada. Sekiranya Engkau mengetahui bahwa diberi amanah menjadi bupati itu, ya Allah, menjadi baik untuk duniaku dan akhiratku, ya Allah, tolong kabulkan, ya Allah. Tetapi sebaliknya, ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwa ketika saya menjadi bupati dan sukses menjadi bupati dan pada akhirnya merusak dunia dan akhiratku, ya Allah, jangan Kau kabulkan, ya Allah. Jangan Kau kabulkan, ya Allah. Sampai hari ini doa itu selalu saya utarakan kepada Allah Subhanahu. Allah kabulkan doa itu 2015. Padahal kalau diukur dari finansial, diukur dari tidak masuk akal. Saya sudah jadi anggota DPR di Provinsi Kalimantan Timur dan sudah memindahkan seluruh anak. Saya pindah sekolah ke Samarinda tahun 2014 ketika menjadi anggota DPR provinsi. Saya juga sudah beli 1 unit rumah di sana untuk tempat tinggal. Berpikir bahwa tidak kembali dalam arti mobil kadang nggak terpikir dan anak sekolah semua. Tapi rupanya ada jalan. Allah hanya mengabulkan doa saya di depan Ka'bah pada tahun 2007 silam. Terjawab 8 tahun kemudian. Itu contoh sederhana yang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan berdoa itu to the point. To the point, Pak. Enggak usah bilang yang ngambang-ngambang. Allah itu tanya to the point. Ya Allah, apa yang kita minta? Berikan kekayaan kepadaku. Dan saya ingin memberikan gambaran bagaimana para nabi terdahulu itu doanya to the point. Kalau doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, itu masih gampang itu, to the point, tidak. Mari kita coba lihat bagaimana doa-doa dari para nabi dan rasul terdahulu, dan itu semuanya terbukti, Bapak sekalian. Doa
Nabi Nuh misalnya. Inilah doa-doa yang dikabulkan dalam Al-Quran. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh yang tersiksa dan teraniaya di negerinya. Sebelum membaca, saya berpesan agar Anda betul-betul menyelami ayat-ayat Al-Quran yang alangkah indahnya berinteraksi dengan ayatnya, doa dan menyelami kedalaman maknanya. Mari saudara, sebuah bacaan yang tidak memiliki pengaruh di dalam hati, tidak menggerakkannya dan tidak juga mengusik akal maupun menghindarinya, sama sekali bukanlah bacaan yang bermanfaat. Bagaimanakah doa Nabi Nuh? Fada'a rabbahu anni ma'lub fantasir. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu, tolonglah aku, kata Nabi Nuh dalam surah Al-Qamar ayat 10. Kata-kata yang sederhana namun mengandung rahasia kehidupan. Mengenal bahwa Allah adalah penolong semua orang yang terkalahkan dan penyelamat setiap orang dari segala kesulitan, juga tempat kembali setiap orang. Saya merasa hati Anda telah berbahagia menelaah doa ini dan selalu mengulanginya demi menyempurnakan kebahagiaan ini. Sekarang simaklah jawaban dari doa di atas. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Akhirnya keselamatan diraih Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang yang mengimani beliau. Doa Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku, mengandung dua sisi yang saling berlawanan. Pertama, sisi perasaan lemah atas diri sendiri dan rasa membutuhkan yang amat kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, sisi perasaan akan adanya kekuatan dan ketenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Nuh, doa Nabi Zakaria. Sekarang perhatikan bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dia tidak memiliki seorang anak pun, istrinya pun mandul, dan telah berusia lanjut. Bagaimana doa beliau? Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Al-Anbiya ayat 89. Jawabannya kemudian, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Maka kami memperkenankan doanya dan kami menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Yahya ini anak dari Zakaria. Padahal usianya sudah rentah, istrinya mandul, tapi Allah kabulkan karena berdoa. Tak sedikit yang ingin dianugerahi keturunan yang baik, khususnya jika lahirnya keturunan ini agak terlambat, sibuk mencari upaya dan meminta bantuan dokter, ya, bersama istrinya. Ia berusaha begitu gigih mengetuk setiap pintu kecuali satu pintu, yaitu yang di atasnya tertulis kun fayakun. Bagi bapak yang hari ini punya anak, jangan pernah berhenti berdoa. Yang boleh jadi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibu yang pertama, atau boleh jadi juga dari ibu yang kedua. Itu juga Allah Akbar. Jangan dianggap bahwa doa itu kan banyak peluang yang untuk mendapatkan keturunan. Doa Nabi Sulaiman.